kemarin habis sama mahasiswa asing lu kan di UI. Nah, lu habis ngapain itu? Itu tuh gue habis dari perpustakaannya gitu, kan lo tau ya perpustakaannya itu kan ada banyak toko-tokonya. Nah kita tuh mau ke banknya, bank salah satu bank lah itu kan. Ini sama mahasiswa asing lu, dia dari mana? Dia dari Belanda, terus baru di sini buat exchange. Nah sebenarnya gue mau bantuin dia, jadi gue bawa motor. Oke, berarti lu kemana-mana nganterin MA lu ke kayak jadi tour guide gitu kan? Iya. Oh ya, jadi mau nggak mau lu harus explain in English ke si MA-nya itu ya? Bener, translator juga gitu. Oke, wis keren. Terus karena gue bawa motor, gue minta dia nunggu di halte biar gue bisa pick up. Oh, Kan jadi lu mau jemput dia? Iya. Pakai motor lu sendiri? Karena dia nggak punya motor kan di sini. Terus gue tuh kadang suka ngeblank kalau ngobrol sama orang asing, kan pakai bahasa Inggris ya. Iyalah. Yang mana kita bukan anak Jaksel. Iya ya. Kita anak Jaktim yang ke BKT aja jarang. Anjir. Iya. Terus ya udah gitu. Gue tuh bilang, I will pick up you in the station gitu kan. Udah tuh selesai dari bank, kita tuh mau balik. Cuma gue lupa kalau misalnya mau nganterin dia atau gimana cara ngomongnya. Ya kalau ya secara kan bahasa Inggris itu our second language ya. Jadi kayak kalau misalkan spontan, Iya. ya itu kayak langsung ngeblank gitu kan. Akhirnya lu apa? Gimana tuh? Makanya gue aja ingat bahasa pick up aja gara-gara Gojek kan. Oh gitu, iya, dia benar. suka pick up gitu kan. Iya benar, the Nah. driver will pick you up gitu ya. Iya, terus gue bilang, B, gue gituin kan, do you want me to pick you down? Pick you down? What do you mean? Kayak lu bingung tuh pick you down. Iya, pick you down. What do you mean? I want you to. Cuma itu padahal maksudnya lu mau nurunin ya. Iya, kan jadi kebalikan dari pick up kan pick down ya. Setelah dipikir-pikir, Up and down ya. iya, setelah dipikirnya kayak apaan sih gitu. Wait a second, I will think about it. Akhirnya ya udah baru ingat apa nih? Drop off. Nah, baru Iya. dia ketawa-ketawa aja tuh kayaknya di dalam hatinya, di dalam hati lu paling dalam dia bingung Iya, kayak ngomong apa ini orang. kayak nggak jelas. Ya, tapi nggak apa-apa, masih mending pick you down daripada shoot you down. Mati nggak sih? Komputer kan itu. Ya Allah, kasian banget. Itu sih balik Itu lucu banget sih, lucu interesting sumpah. Semoga aja. gaje. Makanya gue kayaknya harus bahasa Inggris lagi. Nah iya itu dia guys, pelajar. harus les lagi gak sih? Nah itu Les dia. gimana katanya? Terpapos gak sih? Ya ini bisa join aja di link di bawah. Anjing malu banget. Iya kan, kita kan nggak tahu ya, suka tiba-tiba aja kalau misalkan ketemu bule gitu atau di kota tua mungkin it's just a simple conversation, right? Iya, Gitu loh. benar. Nah, jadi kalau misalkan kalian bahasa sehari-hari kesulitan gitu, Apalagi yang dalam-dalam mau di-talk sama orang Inggris gak bisa. iya kan? Nanti kalian gak bisa punya pasangan Inggris, gak bisa. Iya, nah apalagi kalau misalkan kalian meet and greet gitu sama Justin Bieber atau gimana gitu, Iya. Masa cuma hi, I'm Rebecca. Iya, atau nggak kayak hi, how are you? I'm fine, thank you, nice to meet you. Itu kan kayak anak Rafathar juga bisa deh kayaknya. Iya. Jadi bisa banget guys join ke link di bawah ini. Ayo guys. Bener. Ya, ayo ini lagi live shopping. Terus kan nonton gak sih live shopping? Yang gimana sih, dia kan suka ada box gitu kan. Iya. Terus dia mau beli. Enggak juga apa-apa. Terus suruh send apa sih? Dia kayak send apa berapa kali terus nanti saya ambilin pakai capit gitu kan. Oh iya tahu. Itu nggak tahu kan? Lu juga nggak tahu? Nggak tahu. Iya itu. Pokoknya ngirim gift gitu lah. Nanti dia dapat apa gitu. Terus ya udah gitu, ya udah. Tapi dia untungnya dia baik sih, dia ngejelasin. Kadang kalau gue lupa ya udah diingetin. Oh, you can recognize it, but you sometimes you forget it. Jadi kayak dia ngerti lah untungnya. Jadi si bule itu juga ikut ngekoreksiin lu gitu kan, jadinya lu belajar gitu. Jadi kita Lalu sih seru banget bisa
ketemu sama native-nya langsung ya, jadi kita bisa tahu nih kita salahnya di mana. Dan dengan ketemunya kita sama native speaker tuh kita jadi memikirkan bahasa yang tadinya tuh nggak terlintas di otak kita kan. Bahkan biasanya kan kita kalau belajar di kelas nggak ngomongin apa-apa kan, kayak ya udah bisa belajar grammar aja. Itu pun kita suka lupa karena kita nggak ngerti rumus-rumusnya. Tapi karena kita ngobrol langsung sama native, kita jadi belajar ngomongin makanan, ngomongin direction, ngomongin apa gitu banyak. Belajar juga. Ya benar. Ngomongin soal bahasa Inggris, lu belajar bahasa Inggris dari kapan sih? Sebenarnya dari SD sih, karena kan Dari SD ya. kurikulum. Itu pun kelas 3. Iya, di sekolah baru ada bahasa Inggris kelas 3. Oh, are you sure? Iya, kalau lu? Nih, gue sebenarnya kalau bahasa Inggris itu karena dulu emang kayak dari TV nonton kayak apa? Yang dinosaurus gede. Ungu. Oh, gue tahu tapi nggak tahu. Oh, Barney nggak sih? Barney. Iya tuh Barney kan. Nah Barney, nah kayak gue dulu nonton Barney, Teletubbies, nah which is it's a western ini ya kan, nah kartun gitu kan. Nah terus akhirnya dari situ alhamdulillah terbiasa. Nah tapi pas gue kelas 1 SD lulus TK itu gue pindah ke kampung, which is di kampung itu nggak ada bahasa Inggris. Apa lu Subang? Iya di Subang. Nah akhirnya gue nggak belajar bahasa Inggris sama sekali, tapi gue tetap nonton sih. Jadi kayak dari tontonan itu kan ada CD kayak gitu kan. Nah jadi ada, nah gitu. Nah terus ya udah akhirnya kelas 3 SD gue pindah ke Jakarta, ke Depok sih sebenarnya. Nah akhirnya gue tuh apa namanya? Oh enggak, jadi sama sih sebenarnya di kampung gue itu kelas 3 SD baru ada bahasa Inggris. Iya kan, kurikulumnya. Iya. Oh, Kayaknya emang dari kayak pemerintah gitu ya? deh. Waktu itu. Oh, nah makanya kenapa? Kalau Sekarang bahkan udah dihapus sama sekali kan bahasa Inggris. oh iya ya. Nah, waktu gue pindah ke Depok, gue tuh seneng karena ya udah naik ke kelas 3 berarti gue baru belajar bahasa Inggris gitu kayak. Iya, ada pelajaran bahasa Inggris. Pas gue pindah ke Depok, terus gue tanya ke temen gue yang di situ kayak, kamu ada pelajaran bahasa Inggris ya di sini? Ini kelas 3 SD kan? Katanya ada dari kelas 1 SD, kata dia gitu. Oh iya. Terus gue kayak, ih sedih banget, gue baru belajar kelas 3 SD gitu guys. Padahal gue di Jakarta loh, dari majuan Depok ya berarti. Iya dulu Depok udah dari kelas 1 SD gitu guys. Jadi Tapi correct me if I'm wrong ya, mungkin sekolah gue doang kalau kurikulumnya gitu. Tapi SD gue negeri. negeri juga, iya. Dan di kampung gue juga kayak gitu, kelas 1 kelas 2 SD nggak ada. Nah iya sekarang malah nggak diadain sama sekali. Ya ampun, itu Sedih banget. bukan cuman sedih tapi kayak merusak generasi. kayak gimana ya, bahasa Inggris itu kan Important gak sih kayak iya our international language right ya gitu. Jadi emang nggak mau kita dipaksa untuk harusnya bisa gitu, at least sedikit aja gitu. apalagi teknologi udah maju sekarang. TikTok aja dari luar negeri. Iya makanya menurut gue penting banget sih buat bersaing juga kan gitu. Terus tanggapannya gimana tuh bahasa Inggris nggak diadain? Sebenarnya gue ngeliat adik gue kan beda berapa tahun, 11 tahun. Iya. Dia masih kelas 5 SD, dia bahkan nggak ngerti gimana cara introduction gitu. Dia nggak bisa. Iya kan. Number aja cuma sampai 10. Terus kayaknya cuma tahu color gitu-gitu aja yang basic-basic. Padahal seumuran dia pas kita dulu udah bisa kan, udah lumayan lebih Iya jago lah. benar-benar. Iya. Apa karena ya walaupun sekarang teknologi maju, kita bisa belajar lewat mana aja gitu ya. Cuman tetap aja sih ya, maksudnya kayak harusnya ada ini ya. di sekolah juga ada gitu. Karena nggak semua anak mau belajar sendiri di rumah. Iya benar-benar. Dan nggak semua orang tua mau meleskan anaknya, nggak Iya. semua orang mampu gitu. Iya benar. Dan kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Inggris sendiri lewat sosmed bisa banget follow Perbaku. Itu nanti kita bakal share kosakata dan
Iya, tadi kan ada lu 1-10 doang kan? Ah, ampun, 11 sampai 100 ya di verbal course, verbal course. Ya bener banget. Ya nanti boleh di follow ya. Follow dulu aja. Jadi kalau kita update kalian langsung tahu gitu. Yoi, nah iya jangan sampai kayak gitu guys. Nah kalau misalnya kalian udah follow itu pasti bakal dapat banyak benefit dari situ. Betul. Dan iya sih kayak bahasa Inggris itu penting. Bener. Bedanya kita lagi makan apa? Lo lagi makan ini enak lo dari Kopi Nako. asli. Tapi ini juga ya apa namanya kreatif banget ya. Enak lo dari Uniqlo, ya kan? Iya mirip-mirip ya. Lu katanya punya dari Zara. Enggak ya? Nggak ada. Bisa gitu. Emang suka ngarang dia. Ya nggak mau biar mikir dikit lah gitu kan buat Iya, siapa tahu lu bisa nemu dadakan terus bisa diseriusin. Kan kita nggak pernah tahu guys. Iya, gue bukan Gigi Saputri. Oke, sorry. Ini gue chicken katsu rasa sambal matang. Ini gue rasa barbecue, chicken katsu juga. Sebenarnya chicken crispy sih, tapi kayak katsu. Oh iya juga. Can you give a rap? From 1 to 10. Tapi kayaknya ini lagi 7 out of 10. It is only 6. Why? It's 7. Because ini enggak Kayaknya emang ayam suwirnya deh. oh iya, Kayak gue pernah soalnya kayak ayam suwir gimana sih kayak ayam di bubur ayam? iya cuman ini dia karena disuwir jadi bumbunya itu kayak disatuin gitu kan ke dalam ke dagingnya gitu. Iya. Seingat gue gitu jadi lebih medok gitu rasanya. Kalau ini kan kayak di atasnya doang kan dikasih ini gitu. Next time coba lagi. Kalian pernah nggak nyobain ini? Kalau pernah, ayo rate di bawah. Tapi untuk porsi lumayan lah ya. Iya. Kalau porsi 8. Iya, menurut gue kayak ini paling pas sih. Maksudnya kayak nggak pelit di Ayam, ayamnya. nasinya juga. Terus ini juga baru dari oven. Baru dari magic jar. Dia baru digoreng. Ini aja buktinya nggak habis-habisnya. Katanya lu suka nontonin Lin Ferdi Cagur ya? Oh iya, emang gue ngomong gitu ya? Iya, gue denger sih. Ini salah denger gak sih? Enggak ya? Enggak gitu ya. Tapi kalau bisa sih ada yang nge-tag Ferdi Cagur ya, boleh. Siapa tahu bisa diundang. Kak Wendy ya. Bukan Wendy K-pop ya, beda Wendy. Wendy, ya malah Wendy Red Velvet. Iya, jadi gue ya ngomongin hobi baru di kala pandemi kali ya guys ya. Anjay bacot. Jadi kan dengan adanya pandemi ini ya kita pasti semua orang sih melahirkan hobi-hobi yang baru dan lebih liar kayak maksudnya out of our expectation gitu. Lu bayangin aja gue selama pandemi ini udah nonton Uya-Kuya yang tadinya gue kayak nggak kepikiran nonton itu, gue nonton Uya-Kuya Saking nggak ada hiburan lain selain TV kan. iya jadi kayak YouTube ya udah kita kemana-mana aja gitu. Nah ya udah apa berantem, lu tau gak sih yang Uya-Kuya ada di jenis Cariesta waktu itu berantem. Nggak tahu. Nah, gue tahu guys, sampai sepeduli itu gue. Kalau jajan pokoknya, tapi emang itu nggak ada benefitnya sih, kayak cuma ketawa-ketawa doang mah. Sampai pada akhirnya enggak beneran berantemnya. Lu mau buat ceritain kronologisnya enggak ya? Jangan. Maksudnya buat guanya aja tuh, gue jadi kayak ikutan
kayak lihat di Lambe Tura itu tuh gara-gara Uya anjir, gue jadi kayak gitu. Jadi kayak enggak sih, tapi gue ngeliat kayak ini aja sih, kayak moral value-nya walaupun kayaknya nggak ada deh moral value. Nah terus akhirnya ya gue suka Wendy Cagur, gue suka gara-gara Uya. enggak sebenarnya beda lagi ya, nggak ada korelasinya sih sebenarnya. Nah gara-gara gue nonton, nah kayaknya itu gara-gara gue nonton Rumah Uya lagi Rumah Uya yang orang berantem ya, lu nggak nyangka kan, gue juga nggak nyangka, gue sendiri juga nggak nyangka gitu. Jadi Teman gue iya makanya enggak sih, gue pas selama gue nonton gue kata-katain, tetap gue kata-katain kayak apa sih lo gak jelas gitu, kayak tapi kepo aja gitu. Yaudah akhirnya dari tontonan TV itu akhirnya ada Lampu Apa kan. Nah ya udah gue nonton dan emang itu lucu banget sih, lucu banget. Gue pertama kali nonton episode Soimah, itu lucu banget. Soimah emang lucu sih dari dulu. Benar. Dari OPJ ya? Iya benar. Zamannya masih nonton TV, sekarang udah enggak. Iya. Ya, waktu itu kita pernah bahas soal pelawak sama stand up comedy kan. Ya, masa mau diulang lagi? Kalau lu kan lebih suka pelawak ya, kalau gue lebih suka stand up comedy. Iya benar. Cuman kayak emang ada karakternya masing-masing gitu loh guys. Jadi kayak keren banget gitu. Lu emang lebih suka pelawak kayak gimana? Gue lebih suka pelawak yang main bowling sih. Oh gitu. Benerin dong. Iya, apaan? Main blowing. Main blowing. Nah, ya maksudnya enggak yang cuman, kan ada ya pelawak yang cuman kayak ya kayak gitu, kayak yang Rame doang, rame. kayak, terus ada yang semisal asbun, lu tau gak sih yang kayak muka lu tuh kayak centong nasi kayak gitu. Kayak menurut gue itu nggak lucu, tapi kan kayak gitu, kecuali emang gue tuh ngebayangin muka kayak centong nasi gimana anjir. Tapi kalau misalnya beneran mirip sih lucu nggak sih? Kalau benar mirip sih lucu. Tapi kan ada yang Asal nyebut gitu biar lucu, itu menurut gua kurang sih, nggak lucu gitu. Apa ya? Yang lucu tuh kayak Bang Komeng sih anjay, kayak kenalnya juga pakai bang. Iya kayak Komeng sih, itu the best sih, dia cara nyampeinnya tuh effortless, tapi tuh kayak nyampe gitu di kita. Pokoknya the best kan. Wendy Cagur juga bilang sih kayak dia terinspirasinya sama Komeng. Ya. Komeng tuh diem aja lucu. Benar. Dan dia kayaknya nggak tahu gimana, kayak naturali lucu gitu, naturali apa sih? Narulia. Benar, naturally kali. Oh iya bener deh. Narulia. Narulia gitu ya. Lucu. IG-nya Komeng aja lucu tau. Dia kan upload foto sama Daus Mini. Terus dia di bawahnya ada bionya katanya selamat hari anak Indonesia anjir. Lucu banget. Tapi Daus Mini juga lucu tuh dulu. Gue sering nonton, tapi kan udah enggak. Dan jarang aja kedengeran. Tapi menurut lu humor itu penting gak sih buat kehidupan sehari-hari kita? Ini penting anjir. Penting kan? Menurut tuh sepenting apa sih? Gue kan suka banget sama Raditya Dika. Apa sih ya Raditya Dika tonton ini? Dia tolong banget sih. Nah Raditya Dika tuh dulu introvert. Gue kan introvert juga, walaupun udah lebih ambivert lah sekarang. Asik. Nah dulu gue pendiam. Nah supaya gue punya teman sama kayak Raditya Dika. Ini kayak satu kopi aku dengerin curhatan dulu deh, tapi nggak apa. Nah si Raditya Dika tuh kan dulu pendiam. Ya bukan pendiam sih, lebih kayak ibu. Socially awkward gak sih? Ya pokoknya dia dulu temennya nggak sebanyak itu dulu. Nah terus akhirnya dia bikin komedi lucu gitu dari buku, dia bacain, dia kumpulin. Terus dia bikin sketsa gitu di buku kalau nggak salah ya, tolong jangan kejar saya kalau salah. Nah hati-hati lu Rep.
Terus habis itu dia tuh suruh teman-teman kelasnya baca. Terus pada suatu ketika sebar gitu ada yang fotokopi, terus dia jadi terkenal gitu. Nah akhirnya gue juga nyoba cara itu di sela-sela kita. Oh, lu nyebarin juga? Enggak. Mohon maaf nih, ini di zaman apa? Oh enggak ya, enggak, gue kira lu ngikutin jejaknya dia, lu sebarin apa gitu, enggak ya? Sebarin apa nih? Ya, sebar hoax kali. Anjir hoax. Itu mah kerja orang tua kita jangan diambil. Orang tua Facebook gitu ya yang nyebar hoax lagi nih. Ya boleh, dosa ntar. Apa ya salah satu hoax yang sering terkenal itu kayak pokoknya 10 fakta unik terkait 7 yang paling berbahaya gitu. Iya. Itu jangan. Ya udah. Nah, habis itu ya udah kalau kita lagi ngobrol-ngobrol kayak ini ya udah suka cepat saja kalau keinget lawakan apa ya. Jadinya enak, jadinya temenan tuh nyambung, lebih ada lucu lah, gak diem-dieman. Malu diem-dieman lagi ngapain anjir? Musuhan kali. Gak tau, kan kalau anak jaksel bilangnya silent treatment. Gitu. Treatmentnya pakai silent. Iya. Iya apa itu? Ya orangnya treatment pakai laser. Iya, ini pakai silent. Jadi mungkin dokternya ngeliatnya. Ya mungkin kan dokternya saking pintarnya ya nggak tahu. Nah gitu. Nggak tahu gue itu rasa aja sebenarnya. Ya itu kalau ada kayak gitu lu diem-dieman habis itu nggak tahu dia nggak lucu anjir banget. Terus tapi gue setuju ngomongin soal humor itu emang itu dibutuhin banget. Waktu itu gue pernah nonton TED Talks itu pada humor itu salah satu dari seni berkomunikasi juga gitu, kayak teknik sih untuk mencairkan suasana, Betul. untuk ya mencegah conversation yang iya gitu-gitu aja, yang formal, yang Taknan. apa Denny. Tapi lo tau kan maksud gue Denny? Nggak tahu. Lo tau Denny Caknan nggak? Oh dia ini cantik. Tapi lo ngomong apa tadi? Taknan. Taknan apa? Taknan yang lurus-lurus aja. Oh iya, bahasa Inggris itu. Nggak tahu kayaknya Bahasa Indonesia. Bahasa apa? Indonesia dah. Bahasa Indonesia. Lo bikin sendiri ya? Enggak. Taknan. Oke. Sampai mana tadi kan? Nah iya, seni, something like that gitu. Jadi emang di hidup kita gitu, at least ya kita harus punya humor ya, untuk salah satunya juga untuk menjalin relasi yang lebih dekat lagi gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi emang penting banget walaupun kita bukan pelawak gitu atau gimana ya, at least Seni dari humor. iya seni Art of humor. iya humor of art atau art of humor. Nggak tahu gimana tuh bahasa Inggrisnya. The art of humor. Ya udah boleh Art lah. of humor Ya, lah. tolonglah Sasha Stephenson bisa koreksi kita. Koreksi. Ya, nanti kita dibikin reaksi 2 verbal. Tahu kan dia selalu bikin reaksi. Iya. Karena kita ngajar pakai bahasa Inggris tuh bikin reaksi. Iya, jangan sampai kayak gitu ya. Ya udah maaf deh. Ya udah, terus itu dia guys gitu. Jadi tapi ini menjadi polemik juga nggak sih, maksudnya kayak kan kita nggak tahu humor seperti apa nih yang cocok untuk lawan bicara kita. Kadang ada sense of humor itu ya mungkin ada levelnya, bener itu dia. Nah, Kadang harus nemu match-nya di mana. iya, udah kayak main Tinder ya, yang match-nya gimana. Nah, Humor aja ada match aja. iya, lo mana match lah? Hah? Mana? Nggak ada yang match lah. Kadang kalau kitanya humornya terlalu ketinggian yang sampai mikir gitu, orang jadi mikir tapi nggak lucu gitu. Ya kalau emang dia nggak se-level, aduh ini gue berasa didengerin satu audiens penuh. Nah, ya udah kalau misalkan selera humor lo nggak seberapa gitu kan ya, jadi itu akan susah bagi si lawan bicaranya untuk mendapatkan maksud dan memberi feedback sehingga proses komunikasi itu sulit tercapai guys. Jadi nanti ada miskomunikasi di sana. Betul itu, makanya jadinya yang satu lagi juga gitu. Jadi
udahlah mending lo Nanti malah ujung-ujungnya ilfeel lagi. iya nanti malah ya kayak sok asik lo gitu, padahal sebenarnya bukan lo nya yang sok asik atau gimana, mungkin tidak sefrekuensi saja sense of humornya gitu. Nah kalian juga harus lah kayak siapa sih gue kalian gitu kan kayak, nah makanya kalian harus kayak terserah yang mau dengerin apa, Harus observe dulu lah nah, orangnya gimana. dan harus mengenal nggak sih, mengenal jenis lawakan yang gini audiensnya siapa, terus lebih mengenal karakter orang gimana kayak gitu. Kasih Karena tipis-tipis aja dulu. Kalau nah, gimana tipis-tipis tuh? aja nggak di Gimana tuh tipisnya? ya tipis-tipis lah kayak tadi gitu. Ya pokoknya kayak tadi gitu. Kalau misalnya tadi kan gue lawak tipis-tipis disambutin kan oleh Iya benar. berarti itu kecuali yang Sudah tadi stagnan. sefrekuensi. Lah iya itu giliran gue ngasih tipis banget itu. Ya. Iya, gue nggak Gitu. tahu tuh. Nah tapi Stagnan. bisa juga dibiasakan mungkin ya, maksudnya kayak ya mungkin kalau misalnya udah ini nih, udah pokoknya gue punya pengalaman, gue punya teman which is gue nih kan orangnya humoris gitulah bisa dibilang kayak gitu, terus kayak bacot lah anaknya gitu. Nah sama punya sahabat yang serius gitu, pokoknya kita sebenarnya saling melengkapi sih sebenarnya. Nah akhirnya dia nih yang tadinya nggak bisa ngelawak gitu, sebenarnya gue I've been there juga yang dimana kayak lu banyakan bercanda lu gini, tapi ya emang bener sih sebenarnya gitu, cuman ya udah jadinya gue belajar untuk serius banget gitu kan. Terus kayak Nadia juga belajar untuk yang tadinya dia nih nggak bisa ngelawak sama sekali, nah karena terbiasa sama gue yang suka ngelawak, akhirnya ya dia bisa juga ngelawak dengan seperti cara gue gitu, ngerti nggak sih? Mungkin kalau dia temenannya sama pelawak model Dustin misalnya atau gimana, ya mungkin dia bakal ikutan kayak gitu juga, kayak jenis lawakannya kan tergantung circle siapa ya. Tergantung circle-nya juga siapa, dia dibiasain lawakan jenis lawakannya gimana gitu kan, Tergantung kiblatnya mana lah gitu. iya benar kayak gitu. Jadi mungkin bisa kalau dibiasakan ya. Iya, yang penting latihan. Anjas, kayak siapa sih kan udah kayak paling lucu sedunia. Padahal nggak lucu aja, padahal sering krik juga. Sih kita, cuman ya namanya belajar kan. Kalau abis ngelawak tuh sering dilihat kayak ini orang nggak jelas ini. Nah, itu pentingnya partner kalau kata gue. Iya. Kenapa Lakorpa itu dia kayak kelihatan mengalir karena satu dan yang lainnya nggak gitu satu dari maksudnya per aktor nih mereka saling bekerja sama untuk, nah itu dia makanya gue pernah bilang ke lu kalau pelawak pokoknya orang yang ada di dunia bacot nih dunia lain dunia ini pelawak. enggak pokoknya ada perannya masing-masing gitu di pelawak. Ada yang bagian ngasih punchline, ada yang bagian Roasting. Gini, semisal gue ngasih punchline, nah mau gak mau sih yang yang lainnya feedback. dia ngasih feedback. Ada yang kayak ada sebutannya gue tapi nggak tahu, udah paling ini aja deh gue, pokoknya ada deh Lupa lah nggak ya, apa-apa. gitu. Jadi kayak saling backup gitu loh gitu. Kalau Ada yang lagi ngejawab. gue lagi stuck lo ada yang ngasih. Iya, jadi dia nggak ngambang gitu, jadi dia gini muter terus, ngalir terus gitu. Tapi partnernya itu yang tektokannya enak, biar nggak putus gitu. Iya benar, kalau sudah terbiasa dan sudah kenal nih dengan caranya dia, kan pasti kalau misalnya temenan lama pasti udah tahu teknik dia mau gimana nih, orang mau ngapain, mau dibawa kemana nih gitu kan, lawakannya apa gimana. Nah dengan itu mungkin bisa ya kayak yang ngejawabnya Gimana? cara iniin apa sih, cara itu lah ya. Apa nih? Iya cara Ya, pokoknya begitulah. ya, lama-lama hilang deh. Tiba-tiba hilang apa nih? Tiba-tiba
sih? Halo. Nah itu krik tuh. Itu krik banget guys, jangan. Nah itu contoh kita di sini selain ngejelasin kita mempraktekkan. Iya, Ada itu, yang itu lucu, gue praktekin aja. Itu bukan gue lawakan yang krik ya, enggak. Iya, ada yang lucu, ada yang garing lah ya. Tadi contoh garing lah. Iya. Iya udah nggak apa-apa kalau garing coba lagi nanti. Iya, nggak apa-apa. Iya, kita coba aja terus. Iya, udah. Udah sih. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Begitu. Iya. Terima kasih. Udah. Lama kecil. Kayak Aduh. tiba-tiba kayak hening gitu ya. Iya, kayak pada enjoy our conversation. Gak cuma kalian, tapi di sini juga gitu. Asik. Udah kayak paling oke sedunia aja. Anjir. Ya udah deh, see you on the next podcast. Bye. Jadi ini podcast ya. Oke, bisa jadi kan sebenarnya kalau bisa dijadiin sound aja bisa nggak sih? Oh iya, jadi sound terus di podcast bisa. Iya, coba tapi suaranya bagus gak ya? 30 menit lebih contohnya dari tadi gak kedengeran. Gara-gara ketutupan laptop tai. Iya. Aduh, gue sedih sih gue. Aja. Nah, Tapi kalau kayak ngobrol aja sih. iya, kalau nggak ada suaranya kan kayak Capek, berarti lawak lagi. terus juga kan di video kan berarti kelihatan mulutnya aja ya. Terus Iya. nanti ya udah kalian raba-raba dah tuh kita ngomong apa. Iya, jadi raba-raba lah kayak ramal. Tapi lo pakai subtitle gak sih? Kita kan inget nggak tau deh, itu sedih banget sih. Kayaknya kalau nggak kedengeran suaranya pasti kedengeran lah ya. Kedengeran sih harusnya. Oke, see you guys. Bye.